Hello, welcome back to my YouTube channel. Seperti janji saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang penjelasan fungsi yang pertama, yaitu sebagai kata kerja utama. Do, does itu sebagai kata kerja utama. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi yang kedua, yaitu sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb, ya. Jadi gini, kapan dan apa tanda-tandanya kalau do dan does itu merupakan kata kerja bantu dan bukan kata kerja utama, gitu ya. Nah, kita akan menemukan do dan does ini sebagai kata kerja bantu pada kalimat atau larangan. Seperti itu. Nah, larangan yang dimaksud di sini adalah jangan dan kalimat negatif adalah tidak. Paham ya? Nah, kita langsung saja ke latihannya. Number 1. I don't like ice cream. Really? Kamu gak suka ice cream? Oke. I don't like ice cream. Like di sini don't ini construction ya, singkatan ya. Jadi kita sebenarnya itu I do not like ice cream. So, I don't like ice cream. Di sini dia sebagai kata kerja bantu, ya. Do not, karena di sini not-nya ini kan, ini. Itulah yang membuat dia sebagai kata kerja bantu. Nah, terus kata kerja utamanya mana? Ini dia, like. Like ice cream. Oke? Paham? Baik, sekarang nomor 2 kita lanjut. She doesn't do her homework. Doesn't adalah construction. Does not. Itu dia ya. Does not ya. Oke. She doesn't do her homework. Mana di sini kata kerja utama? Do. Oke. Mana di sini kata kerja bantunya? Doesn't. Nah, jadi di sini does not dia sudah ketemu bahwasanya kalau dia kalimat negatif, maka doesn't di sini kata kerja bantu. Oke? Jadi nomor 2 ini she doesn't do her homework. Nah, di sini jangan karena kamu mengira bahwa ini subjeknya she, maka kamu buat di sini does. Jangan. Karena di sini sudah ada kata kerja bantunya doesn't, maka ini dikembali ke kata kerja utamanya. Oke? She doesn't do her homework. Oke ya. Number 3. Ini sebagai larangan. Do not open the door. Oke. Jangan buka pintunya. Ya, gitu. Jangan buka pintunya. Banyak angin. Ya, gitu. Nah, jadi gini, do not open the door. Oke, jangan buka pintunya. Ya, jadi larangan, ya. Negatif juga, ya, negatif dan larangan. Baik, number 4. Randy does not read his book. Nah, di sini subjeknya adalah Randy. Di sini ada kata kerja bantunya yaitu doesn't. Kata kerja utamanya apa? Read, ya. Objeknya adalah book, ya. Randy doesn't read his book. Ini adalah kata kerja utamanya, verb. Sementara ini adalah auxiliary verb. Ya, ini kata kerja bantu. Oke. Sekarang ini number 5. Don't be noisy, please. Ya, jangan ribut dong. Saya lagi belajar nih. Gitu ya. Paham ya? Itu. Jadi kita akan menemukan do, does ini pada kalimat negatif dan larangan. Sekarang yang kedua, kita akan tahu kalau dia merupakan kata kerja bantu pada kalimat tanya. Yang kalau bahasa Indonesianya itu apakah, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam kalimat tanya, do atau does ini hadir sebelum subjek, ya, atau hadir di awal kalimat, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Number 1, do you like ice cream?
Apakah kamu suka ice cream? Do you like ice cream? Yeah, I like ice cream. Oke, nah paham ya? Do you like ice cream? Yes, I do. Ya, I do like ice cream. Oke, I do like ice cream. Ya, nanti saya kasih tahu, masih ada itu penekanan. I do like ice cream. Nanti yang keempat ya, saya kasih tahu. Oke, number 2. Does she do her homework? Does she do her homework? Ya, apakah dia melakukan atau mengerjakan tugas rumahnya? Apakah dia mengerjakan tugas rumahnya? Oke. Nah, seperti itu. Now, number 3. Do they play football? Mungkin kamu dengar mereka ribut di luar sana gitu kan. Jadi, gol gitu kan. Lalu kamu bilang, do they play football? Apakah mereka main bola? Apakah mereka main bola? Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut dengan yang ketiga. Kapan kita menemukan do atau does ini, ya? Nah, jadi kita akan menemukan do dan does ini di kalimat tanya yang diawali dengan 5W tambah 1H. 5W ini what, where, when, how, who, ya, dan why, ya. Yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu kah, ya. Nah, dia akan hadir setelah 5W tambah 1H, ya. Do dan does ini akan hadir setelah 5W tambah 1H. Oke, contohnya ini. What language does he speak? Bahasa apakah yang dia pakai? Ya, bukan. Bahasa apakah yang dia ucapkan? Ya, nomor 1 itu jadi what language does he speak? Bahasa apakah yang dia ucapkan? Ya, kan. Nah, sekarang nomor 2. Where do you live? Ya. Di manakah kamu tinggal? Oke? Sekarang nomor 3. When do they go? Ya. Kapankah mereka pergi? Kapankah mereka pergi? Kapankah mereka pergi? Ya. Nah, jadi kita tanyakan kepada saudara kita di rumah, mungkin ada anggota keluarga yang pergi, jadi kita tanya kapan, ya. Kapankah mereka pergi? When do they go? Ya, when do they go? Ya. Oke, number 4. How does it works? Bagaimanakah itu berfungsi lagi? Contohnya ayah kita memperbaiki mesin gitu kan, mesin mobil atau mesin pompa gitu kan. Jadi kita tanya, kok bisa berfungsi lagi? Ya, how does it works? Ya, how does it works? Bagaimana dia itu berfungsi? Bagaimana ini berfungsi gitu ya. Nah, how does it works? Oke, how does it works? Baik, number 5. Why do you sleep early? Ya, mungkin kan karena besok teman kita ini akan bangun cepat besok, jadi kita tanya mungkin ya, kita tanya kenapa dia tidur terlalu cepat gitu kan? Ya mungkin karena dia mau bangun cepat gitu kan? Ya, why do you sleep early? Ya. Nah, number 6. Who do you go with? Who do you go with? Siapakah temanmu pergi? Siapakah temanmu pergi? Siapakah temanmu pergi? Kamu akan pergi dengan siapa? Kamu pergi dengan siapa? Oke? Nah, seperti itu untuk yang ketiga. Sekarang kita lanjut dengan yang keempat, ya. Baik, sekarang yang keempat, yang mungkin ini juga yang terakhir, kita akan menemukan do dan does ini sebagai kata kerja bantu, ya. Nah, kita akan menemukan itu pada kalimat penegasan. Ya, contohnya seperti ini. Penegasan dalam arti kita sudah kasih tahu nih, kita sudah kasih tahu bahwasannya saya menceritakan kebiasaan saya kalau saya itu belajar bahasa Inggris gitu ya. I study English gitu ya. Nah, ini kalimat biasa ya, kalimat biasa present tense dan kebiasaan ya. Nah, lalu untuk kalimat penegasannya yaitu adalah ini. Ini adalah do di sini adalah kata kerja bantu.
yang menjadi kata kerja utamanya adalah study, ya. Baik, I do study English. I study English, ya. Ya, I do study English. Saya benar-benar, saya sungguh belajar bahasa Inggris. Ya, contohnya ada yang bertanya kepada kita, do you really study English right now? Yeah, I do. I do study English. Iya, saya sungguh. Iya loh, gitu ya. Iya loh, saya lagi belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris, gitu ya. Saya belajar bahasa Inggris. I do. Iya loh, gitu ya. Oke, itu penegasannya. Nah, nomor 2, she teach English. Kalimat penegasannya, she does teach English. Does she really teach English? Does she really teach English? Gitu ya. Apakah dia benar-benar mengajar bahasa Inggris? Apakah dia benar-benar mengajar bahasa Inggris? Nah, lalu kita jawab, she does teach English. Iya, dia benar-benar, iya loh, dia benar-benar dia benar-benar mengajar bahasa Inggris. Dia benar-benar mengajar bahasa Inggris. She does teach English. Ya, seperti itu. Oke? Gampang ya teman-teman, bisa ya nanti dilatih-latih lagi ya. Mungkin kamu menemukan kalimat-kalimat seperti ini, jadi jangan bingung, do dan does ini sebagai kata kerja atau kapan mereka sebagai kata kerja bantu ya. Jadi nanti kamu pelajari terus supaya kamu lebih paham tentang pemakaian dan fungsi do does ini dalam bahasa Inggris, dalam kalimat yang kamu temukan. Oke, demikian dulu dari saya. Thank you so much for watching. God bless you.